Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Satifah Puspasari, NIM 181111047, kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir 7B akan menjelaskan sedikit mengenai dinamika pengajaran Al-Quran pada masa ulama mutaqaddimin. Masa mutaqaddimin yaitu masa munculnya para ulama penulis tafsir Al-Quran yang mulai memisahkan tafsir dari hadis. Masa ulama mutaqaddimin berlangsung pada akhir pemerintahan dinasti Umayyah hingga masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah dikukuhkan oleh Muawiyah pada tahun 41 Hijriah, kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Yazid pada tahun 60 Hijriah. Masa pemerintahan Yazid berlangsung selama 4 tahun. Setelah itu digantikan oleh Abdullah bin Zubair hingga tahun 73 Hijriah. Pergantian kekuasaan seperti ini terus berlangsung hingga terhitung sebanyak 11 kali pergantian kekuasaan. Penguasa terakhir dinasti Umayyah adalah Marwan bin Muhammad. Masa pemerintahan Marwan berakhir pada tahun 132 Hijriah, yakni saat dinasti Umayyah berpusat di Damaskus, di mana orientasi politik Islam belum kuat di kalangan intelektual karena dilatar belakangi oleh dinasti Umayyah yang lebih berkonsentrasi dalam hal perluasan wilayah kekuasaan. Dinasti Umayyah berakhir dengan kekalahan tentara Umayyah di Kufah oleh tentara Abbasiyah. Fase ini pun dimanfaatkan dengan berdirinya pemerintahan dinasti Abbasiyah. Damaskus pun direbut oleh tentara Abbasiyah sehingga jatuhlah kekuasaan Umayyah pada tahun 750 Masehi. Abbasiyah sendiri diambil dari nama Abbas ibnu Abdul Muthalib, yaitu salah satu paman dari Muhammad. Dinasti Abbasiyah terbagi menjadi dua periode, Abbasiyah I pada 132 sampai 232 Hijriah dan Abbasiyah II pada 232 sampai 656 Hijriah. Dinasti Abbasiyah I dipimpin oleh Abdullah ibnu Muhammad bin Ali al-Abbasi yang terkenal dengan Abdul Abbas as-Saffah. Dia adalah keturunan keempat dari anak cucu Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah I mengalami 8 pergantian kekuasaan. Penerus ke-9 adalah Abu Ja'far Harun al-Watsik yang menggantikan ayahnya yakni Al-Mustasim. Kekuasaan tersebut berakhir setelah ia meninggal pada tahun 232 Hijriah, 847 Masehi. Generasi berikutnya dilanjutkan dengan periode dinasti Abbasiyah II. Dinasti ini mengalami 27 pergantian pemimpin. Berakhirnya dinasti ini dilatar belakangi serangan Hulaguhan di masa khalifah terakhirnya pada tahun 656 Hijriah. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat dua faktor yang mengantarkan pada kemajuan peradaban. Faktor yang pertama adalah terjadinya asimilasi dengan bangsa-bangsa yang lebih dulu mengalami perkembangan kebudayaan, diantaranya bangsa Persia yang berjasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat dan sastra, kemudian bangsa India berpengaruh dalam bidang ilmu kedokteran, matematika dan astronomi, kemudian bangsa Yunani berpengaruh melalui terjemahan dalam banyak bidang ilmu terutama filsafat. Maka peradaban Islam merupakan hasil akulturasi dari prinsip-prinsip kebudayaan Islam yang telah berasimilasi dengan kebudayaan Arab dan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Faktor kedua adalah banyaknya aktivitas terjemahan di kalangan intelektual. Gerakan ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pengaruhnya dalam ilmu-ilmu keilmuan terbaca pada bidang tafsir, fikih, dan teologi. Munculnya tafsir bil-ra'yi dan tafsir bil-ma'sur, munculnya rasionalisme Imam Ahmad Hambal, dan munculnya kemazhaban seperti Mu'tazilah, Syiah, dan Khawarij dan sebagainya. Munculnya corak tafsir seperti sufistik, linguistik, fikih, filosofis, adabi, ijtimai, dan lain sebagainya. Pada masa ulama mutaqaddimin, Al-Quran mulai memasuki masa kodifikasi. Periode ini dimulai dari akhir pemerintahan Bani Umayyah sampai awal pemerintahan Abbasiyah. Demikianlah tafsir berkembang dan kitab-kitab tafsir yang dikarang mulai menampakkan aliran-aliran yang berbeda. Istilah-istilah ilmiah mulai terbakukan di dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran, hingga akhirnya tampaklah warna filsafat dan sains dalam khazanah tafsir. Begitu pula gaya sufi dan berbagai aliran mulai tampak dengan jelas. Sejak abad pertama sampai abad ketiga Hijriah, dari berbagai kitab tafsir Al-Quran belum ada yang memuat tafsir Al-Quran secara utuh. Penafsiran Al-Quran secara utuh bermula pada abad keempat Hijriah. Pertama kalinya dipelopori oleh ulama mutaqaddimin yaitu Ibnu Jarir at-Tabari yang menulis Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran.
Di dalam karyanya, Imam At-Tabari mengumpulkan berita dari para pendahulunya yang berkaitan dengan Al-Quran, kemudian menggunakan sistem isnad untuk menafsirkan Al-Quran dengan tujuan agar penafsiran itu tetap bersandar kepada Rasulullah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menafsirkan Al-Quran, Imam At-Tabari mengumpulkan berbagai hadis dan pernyataan para sahabat serta tabi'in dengan menyebutkan riwayat dan sanadnya. Pengajaran Al-Quran pada masa ulama mutaqaddimin. Kemajuan berbagai bidang keilmuan umat Islam berada pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah membuat derajat umat Islam begitu tinggi. Di masa tersebut belum ada istilah ilmu akhirat dan ilmu dunia. Para ulama mutaqaddimin paham betul bahwa semua ilmu hakikatnya adalah satu kesatuan. Ilmu-ilmu agama muncul pada masa dinasti Abbasiyah seperti tauhid, tasawuf, fikih, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, tafsir, tajwid, tarikh, dan lain sebagainya. Para ulama mutaqaddimin pada masa dinasti Abbasiyah juga banyak menekuni bahkan menemukan teori-teori baru pada bidang ilmu-ilmu lain seperti matematika, filsafat, astronomi, kimia, sejarah, biologi, kedokteran, geografi, arsitektur, dan lain sebagainya. Ribuan ulama hebat terlahir di era pemerintahan dinasti Abbasiyah. Banyak karya-karya yang sangat monumental dari para ulama mutaqaddimin. Al-Quran benar-benar hidup dan bergema pada masa itu. Semangat para ulama mutaqaddimin teraktualisasi dengan maraknya gerakan penerjemahan, diskusi-diskusi, penguji cobaan, dan kepenulisan. Keberadaan ulama mutaqaddimin dengan karya-karyanya yang banyak bermunculan pada masa dinasti Abbasiyah membawa pengaruh besar terhadap kemajuan keilmuan. Ulama mutaqaddimin menghidupkan Al-Quran dengan memberi pengajaran Al-Quran kepada umat melalui karya-karya tulisan dalam bentuk kitab tafsir yang mengupas makna dari ayat-ayat Al-Quran sehingga mudah dipahami oleh seluruh umat. Para ulama mutaqaddimin diantaranya adalah Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Malik, Bukhari, Muslim, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi, Al-Biruni, Jalaluddin Rumi, Imam Ghazali, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan singkat mengenai pengajaran Al-Quran pada masa ulama mutaqaddimin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.